Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait materi jenis atau metode penelitian dan rancangan penelitian atau biasa kita sebut dengan desain penelitian. Ya, baik. Adapun outline yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait jenis atau metode penelitian, kemudian pengertian rancangan atau desain penelitian, dan terakhir adalah bentuk-bentuk rancangan atau desain penelitian. Nah, untuk jenis penelitian itu sendiri, kita akan membahas dua jenis penelitian atau metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan lebih fokus pada penelitian kuantitatif. Ya. Sebelum kita masuk pada penelitian kuantitatif, maka kita perlu tahu apa itu sebenarnya rancangan penelitian. Ya, jadi rancangan penelitian atau biasa kita sebut atau kenal atau kita baca di buku-buku ada namanya desain penelitian. Ya, jadi kalau rancangan penelitian itu biasa juga ditulis atau dikenal dengan desain penelitian. Nah, apa itu desain penelitian atau rancangan penelitian? Rancangan penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel, bagaimana mengukurnya, dan sebagainya. Nah, jadi dalam rancangan penelitian ini, ketika kita diberitahu oleh penulis atau peneliti terkait rancangan penelitiannya, maka ketika kita telah diberitahu rancangan penelitian tersebut, maka kita bisa membayangkan atau kita ada gambaran ya dalam pemahaman kita, dalam pikiran kita bahwa penelitiannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi rancangan penelitian itu semacam memperjelas apa yang akan dilakukan oleh peneliti atau memperjelas apa yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melaksanakan proses atau rangkaian penelitiannya. Nah, kita masuk pada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu sendiri terbagi menjadi penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Nah, penelitian deskriptif terbagi menjadi studi kasus dan survei, dan sementara analitik itu terbagi menjadi observasional dan eksperimental. Nah, kita bahas yang pertama penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini gunanya itu menggambarkan baik itu morbiditas atau kesakitan, kemudian mortalitas atau kematian, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini dalam penelitian deskriptif itu kadang kita mengkaji ya secara umum terkait apa yang kita teliti. Nah, misalnya yang kita teliti terkait masalah kesehatan. Nah, dari masalah kesehatan tersebut kita bisa mengkaji siapa yang sakit. Misalnya penelitian terkait penyakit DBD. Nah, kita bisa mengkaji siapa yang menderita penyakit DBD tersebut. Nah, misalnya kalau kita mau mengkaji siapa yang menderita penyakit DBD, maka kita bisa identifikasi, kita bisa menggambarkan umur berapa saja penderitanya, kemudian jenis kelaminnya, berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan, misalnya lagi berdasarkan tempat tinggalnya, entah itu berdasarkan kelurahan, berdasarkan wilayah kerja puskesmas, berdasarkan kecamatan, atau mungkin berdasarkan wilayah yang lebih luas, misalnya provinsi atau bahkan negara. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi atau menggambarkan kapan terjadinya
penyakit DBD itu. Misalnya kita mau gambarkan berdasarkan data mingguan atau harian atau mungkin data tahunan. Nah, kalau kita lihat misalnya berdasarkan data kita, oh ternyata berdasarkan data tahunan atau data bulanan, kita bisa menggambarkan pada bulan beberapa penyakit atau kasus DBD itu tinggi, atau pada bulan keberapa penyakit atau kasus DBD itu rendah. Atau bahkan mungkin kita bisa menggambarkan kapan terjadi wabah, ya. Kemudian di mana? Nah, di mana ini kita bisa identifikasi lagi, ya, seperti tadi wilayahnya, entah itu dari dalam lingkup kecil, bahkan lingkup global sampai tingkat dunia misalnya. Kemudian terkait berapa jumlahnya, berapa proporsinya, berapa terjadi berapa kasus kematiannya dari berapa kesakitan atau berapa kasus kesakitan dari jumlah penduduk. Nah, itu kita bisa gambarkan secara deskriptif. Nah, terkait bagaimana, nah misalnya penelitian deskriptif di sini yang terkait DBD yang kita telusuri misalnya terkait dengan faktor-faktornya. Misalnya kita ketahui secara teori bahwa penyakit DBD ini bisa ditularkan melalui vektor, ya, hewan vektor atau hewan perantau. Nah, kita bisa telusuri berapa kepadatan nyamuknya, terkait lingkungan fisik rumah yang bisa mempengaruhi tingginya kasus DBD. Tapi di sini kita hanya menggambarkan saja, ya, kita hanya menggambarkan misalnya berapa kepadatan nyamuk, kemudian lingkungan fisik rumah bagaimana, kemudian sarang nyamuk, keberadaan sarang nyamuk bagaimana. Nah, itu bisa kita gambarkan. Nah, tapi hanya sebatas menggambarkan, tidak melakukan analisis secara bivariat atau secara statistik inferensial. Nah, yang berarti kita tidak melihat, ya, hubungan antara kasus DBD secara statistik dalam penelitian kita, tapi kita hanya berupa penggambaran secara umum. Nah, kemudian karakteristik. Nah, karakteristik juga di sini kita menggambarkan misalnya berdasarkan vektor dari penyakit DBD ini, atau mungkin kita bisa gambarkan kalau seseorang yang DBD itu ciri-cirinya seperti apa. Misal dalam ilmu teknologi laboratorium medis yang diperiksa kadar apanya, misalnya trombositnya kah, atau misalnya hemoglobinnya yang diperiksa, yang intinya berkaitan dengan demam berdarah. Nah, itu bisa kita gambarkan secara umum. Intinya dalam penelitian deskriptif kita kaji lebih luas terkait apa yang berhubungan atau apa yang bisa kita telaah, ya. Kita bisa telaah dalam kasus atau masalah yang kita angkat dalam penelitian kita. Kemudian dalam desain deskriptif ini tadi kita sudah lihat di awal, ada jenisnya, yaitu dapat berupa studi kasus dan berupa survei. Nah, bedanya studi kasus dengan survei ini, kalau studi kasus mengkaji satu unit secara intensif. Jadi ada satu hal yang kita kaji di mana subjek yang diteliti itu sedikit. Nah, tapi aspek yang diteliti itu banyak, ya. Jadi misalnya misalnya yang kita teliti itu pasien DBD-nya, ya. Subjeknya hanya beberapa orang saja, tapi kita kaji banyak, ya, dari 10 orang itu atau misalnya 20 orang itu, tapi kita kaji banyak, misalnya seperti tadi kita kaji. Jadi kita bisa mengkaji secara lebih luas. Jadi misalnya berdasarkan karakteristik dari pasien itu,
lebih banyak itu gejalanya apa yang muncul, misalnya ada ruam-ruam merah di kulit, atau misalnya secara laboratorium yang kita kaji terkait trombositnya, misalnya trombositnya bagaimana jumlahnya, kadarnya, atau mungkin dari jenis morfologi sel darahnya. Nah, di situ kita kaji lebih detail dengan subjek yang sedikit, itu kalau kita menggunakan studi kasus. Nah, kalau survei lebih umum ya, jadi subjek yang diteliti itu banyak, tetapi aspek yang diteliti itu sangat terbatas. Jadi biasanya kalau survei itu menyediakan informasi tentang prevalensi atau distribusi. Misal kita mau teliti survei terkait penderita atau pasien DBD, kasus DBD tahun 2021 selama musim penghujan misalnya ya. Nah, kita mau lihat berapa distribusinya berdasarkan tempat, berdasarkan orang, berdasarkan waktu. Nah, di mana yang kita hasilkan itu dapatkan yaitu berupa nilai proporsi. Nah, kita bisa tahu berapa persen penderita atau pasien DBD untuk laki-laki, berapa persen perempuan, berapa persen anak-anak, dewasa, misalnya usia lansia. Nah, itu kita teliti, kita lakukan dengan menggunakan metode survei. Nah, di sini kalau survei jelas beda dengan studi kasus tadi. Survei itu harus banyak subjeknya. Misalnya kita mau teliti survei terkait DBD, maka kita harus mengambil subjek atau sampel yang banyak. Misalnya dari penduduk 2.000 orang misalnya di kabupaten, misalnya Kabupaten Muna ya, populasinya misalnya 2.000 orang. Nah, yang kita ambil harus banyak ya, misalnya setengah ya, setengah atau lebih dari setengah dari populasinya. Misalnya dari 2.000 berarti kita ambil minimal 1.000. Nah, sehingga bisa menggambarkan secara umum keadaan dari populasi. Nah, kalaupun bisa diambil secara semuanya, itu lebih bagus lagi. Nah, itu akan menggambarkan secara pasti bahwa populasi kita keadaannya seperti ini, sesuai dengan apa yang kita mau survei. Nah, lanjut penelitian analitik. Nah, penelitian analitik ini terbagi menjadi observasional dan eksperimental. Nah, observasional dan eksperimental terbagi lagi ya. Yang pertama kita lihat desain observasional. Nah, desain observasional atau penelitian observasional ini ada 3 desain ya dalam penelitian kuantitatif. Nah, desain observasional terbagi menjadi cross-sectional study, case control study, dan cohort study. Nah, observasional di sini yaitu penelitian kita itu hanya sekedar mengamati, ya, sekedar mengamati. Kita tidak memberikan perlakuan apapun, kita tidak mengintervensi subjek penelitian kita. Kita hanya mengamati, ya, mengobservasi subjek penelitian kita. Nah, di sini ada desainnya, ada 3 desain. Yang pertama cross-sectional study, yang kedua case control study, dan ketiga cohort study. Nah, kita lihat yang pertama cross-sectional study. Nah, desain cross-sectional study ini adalah rancangan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi atau asosiasi antara variabel independen dengan variabel dependen pada saat yang bersamaan. Nah, kita sudah ketahui bahwa variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi terjadinya atau menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Nah, sebaliknya variabel dependen yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Nah, ketika kita mau mengetahui hubungan atau korelasi atau asosiasi antara kedua variabel tersebut, maka kita bisa gunakan desain cross-sectional, di mana kita melihat secara bersamaan pada saat yang bersamaan, ya. Nah, misalnya kita mau melihat ada tidak pengaruhnya,
DBD, misalnya tidak kebiasaan ya, kebiasaan seseorang terhadap kejadian kasus DBD. Nah, di sini yang kita mau lihat kebiasaannya itu misalnya kita lihat adalah kebiasaan misalnya tidak menggunakan kelambu atau rumahnya tidak menggunakan kasa atau misalnya tidak menggunakan lotion ya, lotion anti nyamuk. Nah, kita mau lihat hubungannya dengan kejadian DBD. Ada tidak hubungannya ketiga kebiasaan tersebut terhadap kejadian DBD. Nah, di sini kita lihat secara bersama-sama. Jadi maksudnya ketika kita memiliki populasi, misalnya kita mau melakukan penelitian terkait variabel tersebut di Kota Kendari misalnya ya, di Kota Kendari kita populasinya itu yang menderita DBD misalnya 1.000 orang. Nah, sampel yang kita peroleh berdasarkan hasil perhitungan sampel, misalnya kita dapatkan 200 orang ya. Nah, jadi dari 200 orang itu kita langsung melakukan penelitian ya. Misalnya penelitiannya itu di wilayah kerja Puskesmas Poasia. Nah, kita langsung turun ke lapangan, mendata, melakukan penelitian, menanyakan terkait apakah dia pernah menderita DBD atau tidak. Kemudian kita lakukan wawancara atau tanya jawab mengenai faktor-faktor yang kita ingin teliti. Misalnya tadi ketika dia tidur itu menggunakan kelambu atau tidak. Kemudian ketika tidur apakah menggunakan lotion anti nyamuk atau tidak. Atau mungkin kita lihat kebiasaannya misalnya di rumahnya itu ada tidak jendela atau misalnya ventilasinya menggunakan kasa atau tidak. Nah, jadi dalam hal desain cross-sectional ini kita tidak tahu secara langsung ya sebelum penelitian bahwa pada saat kita masuk untuk bertanya kepada masyarakat ke rumahnya untuk mengumpulkan data, kita tidak tahu bahwa di dalam rumah itu dia itu menderita DBD atau tidak. Nah, di sini kita mau lihat secara bersama-sama ya, apakah ada hubungannya penggunaan kelambu atau tidak terhadap kejadian DBD atau tidak. Nah, di sini bagian rancangnya kita bisa lihat dari populasi kita dapatkan sampel, kemudian dari sampel atau subjek penelitian kita itu kita telusuri apakah ada faktor risikonya atau tidak. Nah, di sini faktor risikonya maksudnya seperti tadi penggunaan kelambu. Nah, misalnya kalau dia menggunakan kelambu berarti faktor risikonya positif. Tidak menggunakan berarti faktor risikonya negatif. Nah, kemudian negatif. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah dia DBD atau tidak. Nah, begitu pula pada orang yang tidak menggunakan kelambu, apakah dia DBD atau tidak. Nah, nanti kita lakukan analisis statistik untuk mengetahui, untuk menguji hipotesis yang kita buat terkait penelitian tersebut. Nah, selanjutnya desain case control. Desain case control adalah rancangan pengamatan untuk mempelajari hubungan tingkat keterpaparan yang telah terjadi dengan berbagai kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan secara jelas sebab akibat dari suatu hubungan keterpaparan ya antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, bedanya dengan cross-sectional yang tadi, kalau case control kita mulai pada orang yang menderita kasus ya. Jadi misalnya kita tadi berdasarkan penelitian DBD, maka kita mulai pada pasien DBD-nya. Jadi kita pastikan bahwa yang menjadi kasus itu adalah orang-orang yang menderita penyakit yang merupakan kasus DBD. Nah, pada desain case control ini kita menggunakan
kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol di sini adalah kelompok yang betul-betul kita pastikan dia tidak menderita DBD. Kemudian kita sama-sama telusuri ke belakang. Maksudnya kita telusuri riwayatnya ya. Jadi kita telusuri riwayatnya. Bagaimana riwayatnya, misalnya kita mau lihat ada tidak resikonya kalau orang yang dulu biasanya tidak menggunakan kelambu, apakah dia itu menderita DBD atau tidak saat ini. Nah, jadi kita telusuri orang yang DBD, kita telusuri kebiasaannya, apakah menggunakan kelambu, apakah menggunakan lotion atau tidak. Dan begitu pula pada kelompok kontrolnya, yaitu kelompok kontrol yang tidak menderita DBD. Kita telusuri riwayatnya, apakah yang tidak menderita DBD ini apakah dia menggunakan kelambu atau tidak, atau tidak menggunakan lotion menggunakan lotion anti nyamuk atau tidak. Nah, jadi beda ya case control dengan cross sectional. Jadi kalau case control kita sudah mulai pada kasus yang betul-betul sudah menderita DBD, kemudian kita telusuri dan kita bandingkan dengan kontrol, yaitu orang yang tidak menderita DBD. Nah, selanjutnya desain cohort. Nah, desain cohort ini adalah rancangan pengamatan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan kejadian penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi selama atau setelah waktu pengamatan. Nah, kalau case control tadi kita mulai dari kasusnya, kemudian kita telusuri ke belakang. Nah, cohort ini kita mulai dari faktor risikonya, kemudian kita amati dalam jangka waktu tertentu, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Istilahnya kalau cohort itu kita ikuti masa depan ya, jadi kita mengamati ke waktu yang akan datang. Kalau case control kita amati waktu yang lampau. Nah, jadi kalau cohort ini misalnya kita mau telusuri apakah memang betul-betul ini orang yang menggunakan kelambu, kebiasaannya menggunakan kelambu atau menggunakan lotion anti nyamuk, apakah nantinya dia itu akan menderita DBD atau tidak. Nah, jadi kita telusuri dari faktor risikonya. Ya, misalnya kita telusuri seseorang ini punya kebiasaan, kita observasi, kita lihat, kita amati orang yang memiliki kebiasaan menggunakan kelambu, kira-kira dia dalam kurun waktu misalnya 6 bulan atau 1 tahun, misalnya kita lihat di musim-musim tinggi-tingginya DBD pada musim penghujan misalnya. Nah, kita lihat apakah dia akan menderita penyakit DBD atau tidak dengan apa ya? Dengan kebiasaannya itu tidak menggunakan kelambu atau mungkin yang menggunakan kelambu bahkan dia menggunakan kelambu atau menggunakan lotion, ternyata dia DBD. Nah, jadi itu kita mau pastikan apakah betul-betul DBD itu bisa dipengaruhi oleh kebiasaan misalnya menggunakan kelambu atau tidak pada saat malam hari, tidur di malam hari, atau tidak menggunakan lotion anti nyamuk. Nah, jadi kita telusuri di masa depan. Nah, kemudian desain eksperimental. Ya, jadi tadi ada desain observasional atau pengamatan. Nah, kemudian ada desain eksperimental. Jadi kalau observasional tadi kita hanya mengamati. Nah, kalau desain eksperimental kita memberikan intervensi atau kita memberikan perlakuan, kita melakukan percobaan, ya, kita melakukan eksperimen pada sampel kita. Nah, jadi dalam desain eksperimental itu ada terbagi tiga, yaitu pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, dan true eksperimen. Tapi ada juga buku yang hanya membagi dua ya, yaitu kuasi dan true atau non kuasi. Nah, jadi di sini saya hanya mau membagi menjadi 3 di awal ya, sebelum terbagi menjadi 2. Awalnya ada 3 ya, desain eksperimental. Nah, di sini kita bisa sebenarnya bisa gabung ya, pre-eksperimen itu masuk di kuasi eksperimen.
Tapi kita bedakan saja di sini. Kita lihat di desain praeksperimental. Nah, dalam desain praeksperimental itu ada 3 ya. Praeksperimental ada 3 desain, yaitu one shot case study, kemudian one group pre-test post-test design, dan statistik group comparison. Nah, kita lihat yang pertama one shot case study. Nah, kita lihat rancangan ini ya. Jadi sesuaikan dengan penelitian yang sudah dibuat proposalnya. Nah, kita bisa cocokkan ya, apakah ini betul-betul rancangan yang kita penelitian kita ini sesuai dengan rancangan ini atau tidak. Nah, kita lihat dalam one shot case study itu prosedurnya yaitu terdapat sekelompok subjek ya, dikenai perlakuan atau diintervensi atau dilakukan diberikan semacam percobaan atau eksperimen tertentu sebagai variabel bebas, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas tersebut. Nah, misalnya kita mau melakukan penelitian terkait penggunaan jus mentimun ya terhadap kadar tekanan darah ya, terhadap tekanan darah. Nah, di sini kita mau menggunakan desain one shot case study. Nah, ketika kita menggunakan one shot case study, maka satu kelompok yang kita mau teliti itu, kita misalnya 10 orang subjek penelitian kita, yaitu satu kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, kita langsung memberikan jus mentimun. Nah, kemudian setelah diberikan jus mentimun itu, kita ukur tekanan darahnya. Nah, jadi setelah dilakukan intervensinya itu pemberian jus mentimun. Nah, kita ukur tekanan darahnya. Jadi sebelum diintervensi atau sebelum diberikan jus tidak dilakukan pengukuran tekanan darah. Jadi langsung diberikan jus, kemudian setelah diberikan jus langsung diukur tekanan darahnya. Itu menggunakan rancangan one shot case study. Nah, kita lihat yang kedua, one group pre-test post-test design. Nah, kalau one group pre-test post-test design itu bedanya dengan one shot tadi, prosedurnya itu dilakukan pengukuran variabel pada satu kelompok subjek ya di awal, kemudian diberi intervensi pada periode tertentu, lalu dilakukan pengukuran kedua setelah intervensi. Nah, kemudian hasil pengukuran awal dibandingkan hasil pengukuran akhir. Nah, di sini bedanya dengan one shot tadi, kalau one shot sebelum diberikan jus mentimun tidak dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, kalau one group pre-test post-test design, 10 orang yang tadi sebelum diberikan jus mentimun dilakukan pengukuran tekanan darah. Diukur dulu tekanan darahnya masing-masing 10 orang itu, kemudian kita berikan jus mentimun. Setelah diberikan jus mentimun, kita ukur lagi tekanan darahnya. Ya, jadi sebelum diberikan jus mentimun atau pra-intervensi, diukur tekanan darahnya pertama, kemudian diberikan jus mentimun, lalu setelah diberikan jus mentimun atau diberi intervensi, maka pasca intervensi atau setelah diberikan mentimun dilakukan pengukuran tekanan darah lagi. Jadi 2 kali dilakukan pengukuran itu sebelum dan sesudah intervensi, itu pre-test post-test design. Yang ketiga, static group comparison. Nah, static group comparison ini semacam gabungan ya antara one shot dengan one group pre-test post-test design tadi, di mana ada 2 kelompok. Ya, jadi ada satu kelompok perlakuan, ada satu kelompok kontrol. Nah, di mana kelompok perlakuan ini sebelum diintervensi, sebelum diberikan misalnya jus mentimun, diukur dulu tekanan darahnya, kemudian diberikan jus mentimun, kemudian setelah diberikan jus mentimun, diukur lagi tekanan darahnya. Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan kelompok kontrol. Tapi kelompok kontrolnya ini tidak diukur tekanan darahnya.
dan dia tidak diberikan juga intervensi. Nah, setelah menunggu seperti halnya waktu pada saat setelah intervensi di kelompok perlakuan, maka dilakukan juga pengukuran tekanan darah. Nah, artinya dia itu tidak diberikan intervensi kontrolnya, tapi diukur bersamaan dengan pada saat kelompok intervensi diukur tekanan darahnya. Nah, itu kalau static group comparison. Nah, kemudian desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen ini ada 4 desain. Yang pertama the non-randomized control group pretest post-test design, kemudian the time series experiment, the control group time series, dan equivalent time sample design. Nah, kita lihat yang pertama, the non-randomized control group pretest post-test design. Itu prosedurnya pretest sebelum perlakuan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Hasil pretest akan menjadi dasar penentuan perubahan. Nah, di mana pemberian post-test pada akhir kegiatan akan menunjukkan seberapa jauh akibat dari perlakuan yang diberikan atau intervensi yang diberikan. Nah, hal tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, dalam desain ini, desain non-randomized control group pretest post-test design, ada 2 kelompok ya, ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol. Nah, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ini sebenarnya mirip tadi dengan static group. Nah, di sini bedanya kalau kontrolnya itu dilakukan pengukuran. Nah, jadi kelompok perlakuan diukur misalnya tekanan darahnya tadi, kemudian kita berikan jus mentimun, intervensi jus mentimun, kemudian setelah diberikan intervensi jus mentimun, diukur lagi tekanan darahnya untuk kelompok perlakuan. Kemudian kita bandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrol bagaimana? Kelompok kontrolnya itu sebelum sama halnya pada saat kelompok perlakuan diukur tekanan darahnya, maka kelompok kontrol juga diukur tekanan darahnya, tapi tidak diberikan intervensi sama sekali. Ditunggu sama halnya pada saat pengukuran tekanan darah pada kelompok perlakuan setelah intervensi, maka kita lakukan juga pengukuran pada kelompok kontrol sekalipun tidak ada intervensi ya. Jadi kalau kelompok kontrolnya itu tidak ada intervensinya, tapi kita lakukan pengukuran tekanan darah bersamaan dengan kelompok perlakuan. Nah, kedua, the time series experiment. Nah, the time series experiment ini prosedurnya itu subjeknya diperiksa berkali-kali. Nah, kemudian diberi perlakuan, lalu diperiksa lagi berkali-kali dengan alat yang sama dan rentang waktu yang sama. Nah, misalnya tadi kasusnya sama, jus mentimun dengan tekanan darah ya. Jadi di subjek pra-intervensi, yaitu sebelum diberikan jus mentimun, kita lakukan pengukuran tekanan darah. Misalnya dalam 3 hari kita lakukan pengukuran. Hari pertama lakukan pengukuran, kemudian kedua pengukuran tekanan darah lagi, kemudian hari ketiga kita lakukan pengukuran tekanan darah lagi dengan alat pengukur tekanan darah. Kemudian kita berikan jus mentimun di hari keempat. Nah, di hari keempat kita berikan jus mentimun, misalnya hari keempat, kelima, keenam, kita berikan jus mentimun selama 3 hari. Ya. Nah, kemudian kita ukur lagi di hari ke-7 selama 3 kali berturut-turut, sama halnya pada saat kita melakukan pengukuran tekanan darah sebelum diberikan jus mentimun 3 kali berturut-turut dengan pada saat yang sama. Misalnya sebelum diberikan jus pada 3 hari berturut-turut itu kita ukur pada pagi hari ya. Jadi pada saat setelah kita berikan jus mentimun kita ukur 3 kali itu pada pagi hari juga, jangan malam hari atau siang hari.
Jadi waktunya akan berbeda kalau kita ukur di waktu-waktu yang berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan waktu yang sama pada saat kita melakukan pengukuran tekanan darah sebelum diberikan jus mentimun. Nah, setelah itu kita ukur berkali-kali. Nah, itu yang hasil pengukuran sebelum dan sesudah itu yang kita bandingkan. Kemudian the control group time series. Nah, prosedurnya itu hampir sama dengan time series, hanya saja ini memakai kelompok kontrol dengan prosedur yang sama, ya. Jadi sama seperti tadi time series, tapi kalau control group time series ini ada kontrolnya, ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol, sama ya sebelum. Kalau perlakuannya itu diberikan diukur berkali-kali, kemudian diberikan intervensi jus mentimun, kemudian diukur lagi berkali-kali tekanan darahnya. Kelompok kontrol diukur berkali-kali bersamaan dengan kelompok perlakuan, tapi tidak diberikan intervensi, kemudian diukur lagi pada saat yang bersamaan dengan kelompok perlakuan, diukur berkali-kali lagi tekanan darahnya. Nah, itu menggunakan desain control group time series. Keempat, equivalent time sample design. Nah, equivalent time sample design ini hampir sama dengan time series. Yang membedakan itu perlakuannya diselingi adanya periode yang tidak diberikan perlakuan. Nah, jadi kalau equivalent time sample design ini, misalnya di minggu pertama atau hari pertama ya, hari pertama kita intervensi. Nah, kita intervensi, kita berikan jus mentimun, kemudian kita observasi, kita ukur tekanan darahnya. Di hari kedua, kita tidak berikan jus mentimun, tapi kita ukur lagi tekanan darahnya. Nah, di hari keempat lagi, kita berikan lagi jus mentimun, lalu kita ukur tekanan darahnya. Nah, jadi ada selingan ya, di selingan perlakuan hari pertama diselingi dengan tidak ada perlakuan, kemudian ada perlakuan lagi diselingi dengan jadi diulang, tapi dengan diselingi ada periode yang tidak diberikan perlakuan. Itu equivalent time sample design. Nah, kemudian desain eksperimen murni atau true eksperimen. Yang pertama itu pre-test, post-test control group design, kemudian the post-test only control group design, dan the Solomon 4 group design. Nah, kita lihat yang pertama, pre-test, post-test control group design. Prosedurnya itu ada dua kelompok yang dipilih secara acak. Kemudian kelompok pertama diberikan perlakuan atau disebut juga kelompok eksperimen, dan kelompok kedua tidak diberikan perlakuan atau kelompok kontrol. Kemudian diobservasi atau pengukuran dilakukan untuk keduanya. Nah, jadi bedanya dengan tadi pra dengan kuasi, untuk murni ini kita tidak bisa menentukan secara subjektif ya. Jadi kita random, kita tidak memilih-milih, kita random, kita acak dua kelompok mana yang masuk kelompok kontrol, yang mana masuk kelompok intervensi. Nah, jadi diacak kelompoknya, kemudian kita lakukan observasi, kita ukur tekanan darahnya, kemudian di kelompok, misalnya kelompok kita sudah acak siapa yang masuk di kelompok kontrol, siapa yang masuk di kelompok perlakuan. Nah, kemudian di kelompok perlakuan itu diukur tekanan darahnya, kemudian diberikan intervensi, diukur lagi tekanan darahnya. Nah, kalau kelompok kontrol tidak diberikan intervensi ya, tidak diberikan intervensi, hanya diobservasi, diukur tekanan darahnya, kemudian tidak diberikan perlakuan, lalu kemudian diukur lagi tekanan darahnya. Nah, itulah yang akan dibandingkan kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Kemudian the post-test only control group design itu kelompok eksperimen diberi perlakuan, sedangkan kelompok kontrolnya tidak. Nah, pengukuran hanya diberikan satu kali, yaitu
setelah perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen. Desain ini sama seperti tadi, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol itu diacak ya. Kita tidak menentukan siapa-siapa yang masuk di kelompok perlakuan, siapa-siapa yang masuk di kelompok kontrol, tapi kita acak, kita random. Setelah di random, kita dapatkan kelompok perlakuan, kita dapatkan kelompok kontrol, lalu langsung diberikan intervensi untuk kelompok perlakuan. Lalu setelah diintervensi, kemudian diukur ya. Misalnya tadi diberikan jus mentimun, kemudian kita ukur tekanan darahnya. Nah, kalau kelompok kontrolnya tidak diberikan perlakuan sama sekali, langsung diukur tekanan darahnya bersamaan dengan kelompok perlakuan. Nah, ketiga, the Solomon Four Group desainnya. Jadi ini penggabungan ya dari desain pertama tadi dengan desain kedua, di mana ada 4 kelompok yang dilibatkan dalam penelitian, yaitu 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimen. Nah, pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan prates, sedangkan pada pasangan yang lain tidak ya. Jadi kalau setelah di random kita dapatkan satu kelompok itu diberikan intervensi, jadi diukur dulu, kemudian diukur tekanan darahnya, kemudian diberikan intervensi misalnya jus mentimun, kemudian diukur lagi. Nah, setelah itu kita lihat lagi kelompok kontrolnya. Kelompok kontrolnya itu diukur, kemudian tidak diberikan intervensi, kemudian diukur kembali. Nah, kelompok yang ketiganya lagi, yaitu kelompok yang ketiga, yaitu kita tidak ukur tekanan darahnya, langsung diintervensi, lalu diukur tekanan darahnya setelah intervensi. Nah, kelompok keempat itu tidak diukur, tidak diberikan intervensi, langsung diukur ya bersamaan dengan kelompok yang ketiga ya setelah diintervensi. Nah, jadi ini kalau Solomon Four Group Design ini ada banyak kelompok ya, kita bandingkan mana di antaranya itu yang menunjukkan hasil ya yang bisa kita gunakan untuk menerima atau menolak Hantold. Nah, sekian untuk penelitian kuantitatif dan desain-desain penelitiannya. Kita melangkah pada penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kualitatif ini kita lihat pengertiannya apa, kemudian perbedaannya dengan kualitatif dan kuantitatif, apa saja desain penelitian kualitatif, serta metode pengambilan data. Nah, penelitian kualitatif di sini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Nah, perbedaannya kualitatif dengan kuantitatif itu, kalau kuantitatif itu bersifat objektif ya. Jadi kalau kualitatif itu bersifat subjektif. Jadi tergantung dari pengamat ya, yang terlihat oleh pengamat pada penelitian tersebut. Kemudian kuantitatif itu peneliti independen dari yang diteliti. Nah, kalau kualitatif itu biasanya penelitinya itu berinteraksi intens dengan yang diteliti. Kemudian kuantitatif itu berupa angka, sementara kualitatif berupa kata-kata ya. Jadi dalam penyajian penelitian itu berupa kata-kata yang disajikan. Kemudian kuantitatif penggunaannya itu bahasanya formal berdasarkan definisi bahasa kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu penggunaan bahasanya informal, di mana dilakukan pengembangan hal-hal baru secara personal dan bahasanya itu kualitatif. Penelitian kuantitatif itu bersifat deduktif ya, ada sebab ada akibat, kemudian mengeneralisasi itu mengarah pada prediksi, eksplanasi dan pemahaman. Nah, kalau kualitatif itu bersifat induktif ya, jadi induktif itu ada faktor-faktor khusus yang kemudian akan berkembang menjadi teori atau pernyataan secara umum.
Nah, kita lihat desain penelitian kualitatif, ada namanya fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, naratif, research. Nah, kalau kita lihat satu-satu, yang pertama itu fenomenologi. Nah, fenomenologi ini studi tentang fenomena ya, studi tentang fenomena di mana dilakukan pengkajian berupa kejadian, situasi, atau pengalaman atau konsep. Di mana investigasinya itu terhadap reaksi ya, terhadap reaksi atau persepsi masyarakat terhadap fenomena tertentu. Nah, jadi di sini kebanyakan dilakukan penggalian informasi menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Nah, kemudian etnografi. Etnografi kalau kita lihat dari namanya saja ya, berarti berkaitan dengan suku, berkaitan dengan budaya, di mana di sini dilakukan studi deskriptif mengenai kultural dari masyarakat. Nah, kemudian parameternya itu bersifat umum, ada batasan misalnya geografis, entah itu negara, provinsi maupun dataran, dataran tinggi maupun dataran rendah, pesisir, pegunungan atau pertambangan. Nah, itu kita bisa lihat secara dengan desain etnografi, atau mungkin kita lihat berdasarkan agama dan pengalaman. Nah, biasanya etnografi ini digunakan pada bidang kesehatan karena parameter kultural atau budaya seperti geografi, agama, dan pengalaman itu dapat mempengaruhi respon ya, dapat mempengaruhi respon populasi terhadap masalah kesehatan. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat ya, banyak penelitian etnografi itu peneliti ikut tinggal di suatu desa atau misalnya suatu etnis untuk mempelajari budaya setempat, apa yang dilakukan, apakah itu berpengaruh terhadap masalah kesehatan atau tidak. Nah, itu banyak dilakukan ya untuk memahami kaitannya terkait budaya dengan masalah-masalah khususnya masalah kesehatan. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini yaitu penelitian mendalam dan spesifik tentang sebuah kasus, di mana umum digunakan dalam bidang kesehatan, bidang hukum, bisnis, dan ilmu sosial. Nah, kalau bidang kesehatan, kasusnya itu berupa penyakit atau mungkin program-program ataupun individu ya, misalnya pasien, pengelola kesehatan, pengambil kebijakan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini studi kasus paling banyak dipakai bidang kesehatan, misalnya kita menganalisis melakukan penelitian dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif yang kita mau kaji di sini terkait pasien COVID-19. Nah, misalnya kita kaji secara keseluruhan terkait COVID-19 tersebut, mulai dari kita lihat hasil pemeriksaan misalnya darahnya, rapid testnya, swabnya, antigennya, kemudian kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita kaji ya secara khusus, secara mendalam dan terperinci secara detail terkait pasien COVID tersebut. Misalnya kalau kita mau menggunakan studi kasus. Nah, kemudian ada grounded theory. Nah, grounded theory itu penelitian yang fokus untuk mendapatkan teori-teori baru, di mana teori tersirat dalam data yang berasal dari partisipan atau responden yang mengalami suatu peristiwa, proses atau fenomena. Nah, teori ini tidak muncul sebelum penelitian dimulai, melainkan dibangun secara induktif selama penelitian. Nah, jadi ini grounded theory ini biasanya sama ya halnya ketika melakukan penelitian etnografi, tinggal dengan masyarakat tertentu untuk mempelajari suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi yang kemudian akan melahirkan suatu teori. Selanjutnya naratif research. Nah, naratif research ini biasanya untuk penelitian dalam hal pengalaman hidup ya. Jadi biasanya itu kalau di
lakukan penelitian terkait sejarah, di mana pengalaman hidup yang diceritakan maupun yang ditemukan itu berasal dari dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang digali, kemudian dibuatkan seperti biografi ya, atau autobiografi berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, adapun metode pengambilan data penelitian kualitatif itu ada berdasarkan telaah dokumen, ada menggunakan observasi, pengamatan, atau focus group discussion, dan in-depth interview. Nah, biasanya kalau dalam bidang kesehatan kita menggunakan telaah dokumen atau melakukan observasi. Terkait in-depth interview biasanya kalau kita mau mengkaji terkait kultural atau mengkaji lebih dalam berdasarkan sumber ya, berdasarkan sumber narasumber yang kita jadikan sebagai narasumber kunci. Nah, begitu pula halnya pada focus group discussion. Nah, contoh penelitian kualitatif bidang kesehatan, misalnya kita mau lihat ya bagaimana pengalaman pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Nah, misalnya kita mau mengkaji pemberian ASI eksklusif itu pada ibu-ibu pekerja, bagaimana pengalaman ibu-ibu pekerja ketika memberikan atau menyusui bayinya ya, apakah masih lengkap ya, apakah betul-betul melakukan pemberian ASI eksklusif atau tidak, nah bagaimana kualitasnya, nah itu bisa kita kaji lebih dalam ya. Kalau misalnya dalam bentuk dalam ilmu teknologi laboratorium medis, nah misalnya kita mengkaji terkait kualitas ASI ya pada ibu pekerja, misalnya apa yang diperiksa berdasarkan untuk menilai kualitas ASI tersebut. Nah, itu kita bisa lihat berdasarkan hasil pengamatan menggunakan alat-alat di laboratorium, atau mungkin kita lihat berdasarkan frekuensinya, keenceran, kekentalannya. Nah, itu kita bisa lakukan pengamatan. Kemudian ada juga studi kualitatif sosiopsikologi masyarakat terhadap penyakit malaria di daerah endemis malaria. Nah, ini dilakukan misalnya studi kualitatif terkait psikologi ya, terkait sosial, terkait psikologi masyarakat. Nah, terhadap kejadian malaria. Kemudian studi kualitatif tentang adaptasi remaja terhadap penyakit kanker yang diderita. Nah, di sini kita mau kaji misalnya bagaimana tanggapan ya, bagaimana respon ya remaja terhadap penyakit kanker. Nah, jadi misalnya sekarang ini kita lihat bahwa penyakit kanker itu bukan hanya diderita oleh orang-orang pada lanjut usia saja, tapi ternyata usia remaja pun atau usia dewasa muda pun sudah ada yang mengalami penyakit kanker tersebut. Nah, maka di sini dilakukan studi kualitatif ya, studi kualitatif. Misalnya juga kalau teknologi laboratorium medis itu penelitian kualitatifnya kadang sebenarnya di mix dengan kuantitatif. Nah, tapi kalaupun murni kualitatif biasanya mengkaji terkait yang dihasilkan itu terkait gambaran ya, atau hasil pemeriksaan di bawah laboratorium di bawah mikroskop berdasarkan alat laboratorium. Misalnya di bawah mikroskop kita amati misalnya bentuk selnya, kita bisa jelaskan bentuk selnya segini, apa maksudnya, kemudian warnanya seperti ini, apa maksudnya, itu bisa masuk dalam penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ya. Tapi dengan catatan penelitian kualitatif itu harus syarat dengan kata-kata yang dimana bermakna dalam artian di sini kita bisa
nanti membuat kesimpulan berdasarkan paparan-paparan narasi yang kita berikan, kita masukkan dalam hasil penelitian kita. Nah, demikian untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebagai penutup, kata-kata mutiara hari ini yaitu seseorang melakukan sesuatu tidak selalu karena percaya diri, tetapi justru karena pernah melakukan sesuatu maka dia menjadi percaya diri. Ya, demikian materi kita hari ini. Saya cukupkan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.